Salam, sungguh satu anugerah Tuhan kalau saat ini kita bisa datang beribadah pada Tuhan. Sekalipun saat ini kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Panggilan beribadah kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur. Kita berterima kasih pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Sebab tak habis-habisnya kasih Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu. Besar setia Tuhan, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Nas pembimbing kita diambil dari Ibrani pasal 7 ayat 22 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan, bukan dengan barang fana, seperti yang Kau ingini. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita memuji Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku.
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita.
Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami orang yang berdosa ini. Kasihani kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita membaca secara bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Silakan duduk. Saudara, sungguh kita bersukacita ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, kita mau bersorak-sorai. Mari kita memuji Tuhan, anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari ya Tuhan, hari ini
bebasan iman. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya yang tahu rasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Harinya Tuhan, harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasa. Sekali lagi, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Segera tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita membuka di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, maka pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, melalui perenungan akan firman-Mu ini, kiranya Tuhan membawa kami untuk lebih mengenal-Mu. Tuhan membawa kami untuk lebih mengerti damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kami orang percaya, dan kami boleh hidup di dalam damai sejahtera itu. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam perenungan ini, agar kami boleh mengerti, semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema dari Roma 5 ayat 1-11, yaitu jaminan keselamatan di bumi. Saudara, kalau kita perhatikan nas yang kita baca bersama tadi. Pada zaman Paulus, kota Roma adalah kota besar, kota metropolis, di mana banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya pada saat itu. Ada berbagai kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ada penyembahan berhala, ada hubungan-hubungan yang tak wajar antara laki-laki dengan laki-laki, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang berkembang di kota besar juga menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat Allah di sana. Memang Paulus tidak ada hubungan dengan jemaat di Roma pada saat itu, sebab keberadaan jemaat di Roma bukanlah hasil dari misi Paulus. Namun Paulus merasa perlu untuk menjangkau Roma untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang lebih luas. Nah, dari sini saudara, kita bisa belajar dari Paulus. Sebagai orang percaya, seharusnya kita juga bisa atau kita punya rencana di dalam hidup kita yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Apakah kita sudah memikirkan pekerjaan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, atau kita hanya sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari? Dalam suratnya kepada jemaat Roma, Paulus banyak menuliskan pokok-pokok pemikiran tentang keyakinan imannya. Salah satunya adalah pokok pemikiran tentang damai sejahtera yang dimiliki oleh orang percaya. Saudara, damai sejahtera adalah kata yang mudah dikatakan dan mudah untuk dipahami. Namun untuk menghidupi dan mengenal damai sejahtera adalah perkara lain. Hidup di dalam damai sejahtera Allah adalah hidup di dalam keyakinan akan Allah hari demi hari. Sama seperti jemaat Roma yang harus mengalami sengsara oleh karena keyakinannya kepada Yesus. Terkadang orang percaya juga harus mengalami sengsara karena keyakinan kepada Kristus. Misal, saudara, kadang kita harus diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk ikut di dalam arus tersebut. Namun kita yakin kadang-kadang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam situasi seperti ini saudara, kadang kita harus diperhadapkan apakah kita harus mengikut arus atau kita harus melawan arus. Jadi maksud saya, ketika kita menjadi orang percaya, kita belajar firman Tuhan, kita mengerti tentang firman Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang menurut kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun situasi itu mengharuskan kita untuk mengikutinya. Nah, disinilah kita semacam harus berkontradiksi dengan situasi-situasi seperti itu. Kalau kita memilih untuk melawan arus, tentu kita akan mendapatkan efek dari pilihan kita. Dan itu adalah suatu hal yang bisa membuat kita sebagai orang percaya sengsara. Jadi sengsara yang dimaksud di sini adalah sengsara karena keyakinan imannya kepada Kristus.
bukan sengsara yang dihadapi oleh orang pada umumnya. Nah, saudara, bagaimana perasaan kita pada saat kita harus melawan situasi-situasi seperti itu? Masih bisakah orang percaya tinggal di dalam damai sejahtera Allah di dalam situasi-situasi yang seperti itu? Orang percaya seharusnya yakin akan kuasa Allah, juga meliputi kehidupan di bumi. Seperti keyakinan di dalam doa Bapa Kami. Kalau kita mengucapkan doa Bapa Kami, saudara, setiap pagi kita berdoa, doa Bapa Kami. Kita katakan, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini menunjukkan keyakinan kita di dalam doa. Kuasa Allah bukan hanya melingkupi dunia Allah, tapi bumi ini juga dunia Allah. Kuasanya melingkupi segala sesuatu. Maka seharusnya kita punya keyakinan akan kekuasaan Allah. Oleh sebab itu di dalam nas ini, Paulus memberikan alasan-alasan untuk menguatkan orang percaya di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang membuat orang percaya sengsara karena keyakinannya akan Yesus Kristus. Saudara, setidaknya dari nas ini kita menemukan 3 alasan yang harus kita ketahui agar kita menyadari bahwa orang percaya hidup di dalam jaminan keselamatan dari Allah. Supaya kita dapat terus merasakan damai sejahtera yang Allah berikan di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Jadi dari nas yang kita baca ini ada 3 alasan yang harus kita ketahui, saudara. Supaya kita itu sungguh-sungguh yakin bahwa orang percaya itu hidup di dalam jaminan keselamatan yang sudah Allah berikan. Supaya orang percaya dapat terus hidup di dalam damai sejahtera Allah dalam menjalani hidupnya hari lepas hari. Alasan yang pertama, saudara. Dari nas ini kita menemukan bahwa orang percaya sudah dibenarkan. Orang percaya sudah dibenarkan. Kasih Allah adalah kasih yang mustahil kita lakukan. Namun dengan menyadari kasih-Nya, kita akan dibawa untuk mempunyai simpati dan empati yang lebih dalam terhadap sesama kita. Dan dengan menyadari pengorbanannya, kita akan menyadari begitu berharganya orang percaya, bukan karena kebaikan orang tersebut, justru karena Yesus mau berkorban untuk orang yang jahat itu. Saudara, secara alami manusia bukan hanya mampu mengasihi sesamanya dengan cara membagikan apa yang dia miliki. Kita kenal dengan filantropi. Jadi orang-orang yang punya kemampuan lebih kadang-kadang bisa berbagi dengan sesamanya. Misalnya berbagi uang atau berbagi apa yang dia miliki di dalam kelebihannya. Nah, secara alami manusia bukan hanya bisa melakukan itu. Namun yang luar biasa, saudara, manusia juga bisa berkorban demi kesejahteraan sesamanya. Atau yang kita sering dengar dengan tindakan-tindakan altruisme. Nah, contoh saudara, seorang relawan mau berkorban untuk menolong para korban bencana. Atau bahkan ada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya demi tokoh-tokoh yang dikaguminya. Saudara, tindakan seperti ini adalah misteri. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan orang lain? Namun saudara, Alkitab mengatakan mengorbankan diri untuk orang benar adalah tindakan yang sulit. Jadi mungkin untuk orang baik, orang lain mau berkorban. Orang lain mau berkorban karena rasa belas kasihan. Tapi untuk orang yang benar, belum tentu ada orang yang mau berkorban. Dan Alkitab mengatakan ini adalah tindakan yang sulit. Seperti yang ditulis di dalam nas yang kita baca tadi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Saudara, ada banyak alasan untuk berkorban bagi sesama. Namun berkorban untuk orang benar adalah hal yang sulit. Apalagi untuk orang yang kita anggap jahat.
Kasih seperti inilah yang Allah tunjukkan. Allah mau berkorban untuk seterunya atau musuhnya. Dan ini adalah kasih yang mustahil bagi manusia. Inilah sebabnya kenapa saya katakan kasih Allah adalah kasih yang mustahil. Bagaimana kasih yang mau berkorban untuk seterunya, itu adalah kasih yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kasih seperti inilah yang Allah tunjukkan. Jangankan berkorban untuk orang yang telah menyakiti kita, bahkan mengampuni orang tersebut adalah hal yang sulit. Jangankan berkorban, mengampuni saja, mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, itu adalah hal yang sangat sulit, apalagi berkorban. Tetapi di ayat 8 tadi dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Nah, kasih Allah adalah kasih yang seperti ini, saudara. Kasih yang mustahil bagi manusia, kasih yang mau dicurahkan untuk orang yang berdosa. Orang yang menjadi, atau manusia yang adalah seteru Allah. Kita sama-sama tahu kenapa manusia adalah seteru Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Manusia telah dikuasai oleh dosa. Di dalam segala aspek kehidupannya telah dikuasai oleh dosa. Itu kata Alkitab, saudara. Jadi kita, orang yang sulit mengampuni sesama kita, dibawa untuk menyadari bahwa Yesus mau berkorban untuk kita orang yang jahat ini. Mengapa jahat? Saudara, seorang anak yang melawan orang tuanya tentulah bukan anak yang baik. Seorang anak yang melawan orang tuanya tentulah bukan seorang yang baik. Kenapa, saudara? Karena orang tua yang melahirkan anak, membesarkan atau merawatlah, atau paling tidak melahirkanlah. Kita semua setuju jika hal itu adalah hal yang tidak baik, jika seorang anak melawan orang tuanya. Nah, sekarang kita bandingkan, saudara. Bagaimana jika ciptaan yang melawan penciptanya? Jika seorang anak yang melawan orang tuanya adalah hal yang tidak baik, bagaimana dengan ciptaan yang melawan ciptaannya? Sementara itu, Yesus yang mengambil rupa manusia dan hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar inilah yang diperhitungkan untuk manusia yang hidup selalu melawan Allah. Orang percaya adalah orang yang jahat, yang dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang telah dibenarkan adalah orang yang benar. Maka kalau kita orang jahat yang adalah seteru Allah telah dibenarkan, maka Allah pasti akan menyelamatkan orang-orang yang telah dibenarkannya. Ayat 9 dan 10 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kasih yang mustahil ini yang membenarkan orang percaya. Kasih yang mustahil ini yang menjamin orang percaya diselamatkan. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Jika sudah, maka saudara harus menyadari bahwa kita adalah orang jahat yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Ini adalah alasan pertama yang harus membuat kita yakin bahwa ada jaminan keselamatan dari Allah selama kita hidup. Bahwa orang percaya adalah orang jahat yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu, orang percaya sudah menjadi benar. Alasan pertama, saudara, orang percaya adalah orang yang sudah dibenarkan. Alasan yang kedua, orang percaya adalah orang yang sudah diperdamaikan. Saudara, hidup di dalam perseteruan itu tidak enak, saudara. Pada umumnya seorang yang sedang berkonflik dengan orang-orang yang dikasihinya tidak akan tenang hidupnya. Contoh, kalau suami istri sedang bertengkar, normalnya makan tidak enak,
tidur tidak nyenyak. Atau seorang anak yang didiamkan oleh ibunya, oleh sebab kemarahan ibunya, hidupnya tidak akan tenang. Lebih baik dimarahi oleh sang ibu daripada didiamkan. Namun aneh, saudara, kadang manusia lebih memilih untuk berseteru. Mengapa suami istri yang sedang berkonflik tidak mudah untuk segera rujuk? Mengapa seorang anak sampai didiamkan oleh ibunya? Mengapa anak tersebut membuat ibunya marah sedemikian rupa? Saudara, seandainya berdamai itu mudah, namun faktanya tidak mudah untuk lepas dari perseteruan, tidak mudah untuk lepas dari konflik. Kita tidak mudah untuk mengampuni sesama kita. Itu adalah fakta, saudara. Nah, manusia adalah seteru Allah. Mengapa? Alasannya adalah Alkitab yang mengatakannya. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, tadi di ayat 10. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, ini adalah indikasi, saudara, bahwa kita manusia itu pernah berseteru dengan Allah sebelum kita menjadi orang percaya. Alkitab yang mengatakannya, ketika kita masih seteru. Di dalam Mazmur 14 juga dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, suatu kali Yesus mencegah seorang murid. Suatu kali murid Yesus mencegah seseorang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Kata barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini adalah kalimat yang penting. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Siapakah yang berada di pihak Allah? Sedangkan tidak ada manusia yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan lebih daripada itu, saudara. Manusia lebih menyukai hal-hal yang melawan Allah. Saudara, hidup di dalam perseteruan dengan orang yang kita kasihi tidak enak. Apalagi hidup di dalam perseteruan dengan Sang Pencipta yang mengakibatkan kematian bagi manusia. Namun, Alkitab mengatakan bahwa orang percaya telah menerima pendamaian. Di ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Orang percaya yang telah dibenarkan juga sekaligus diperdamaikan dengan Allah oleh inisiatif Allah sendiri. Saudara, bagaimana rasanya setelah suami istri yang berkonflik itu berdamai? Tentu kita yang sudah mengalaminya bisa memahami akan hal ini. Kalau kita pernah berkonflik dengan pasangan kita dan kemudian kita berdamai, bukankah rasanya sangat menyenangkan? Ada damai sejahtera. Saudara, bagaimana perasaan seorang anak ketika ibunya yang mulanya marah dan tidak mau berbicara? Ibu itu mulai berbicara dengan sang anak. Bagaimana perasaan itu kalau kita bayangkan? Bukankah itu sesuatu yang membuat sang anak bersuka cita? Di sini orang percaya seharusnya menyadari sukacita dari perdamaian yang Allah adakan. Bagaimana seharusnya perasaan kita, orang yang dahulu adalah seteru Allah, namun kita percaya kepada Yesus oleh karena Allah, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana sukacita yang harusnya ada di dalam diri kita. Ini adalah alasan di mana seharusnya orang percaya menjadi yakin bahwa ada jaminan dari Allah selama kita hidup, bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh hidup dan pengorbanan Yesus. Dan kita seharusnya bersuka cita
Karena kita bukan lagi seteru, namun sekarang kita berada di pihak Allah. Itu adalah alasan yang kedua, saudara. Alasan yang pertama, kita sudah dibenarkan. Alasan yang kedua, kita sudah diperdamaikan. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa ada jaminan keselamatan untuk setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus yakin bahwa ada jaminan keselamatan? Karena kita sudah dibenarkan dan kita sudah diperdamaikan, maka sekarang orang percaya punya pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Untuk kita mengerti pengharapan yang seperti apa, saudara, saya akan membawa kita untuk mengerti dengan benar kesengsaraan yang dialami oleh orang percaya terlebih dahulu. Kesengsaraan yang dimaksud, yang dialami orang percaya, yang dimaksud di dalam nas ini, adalah kesengsaraan yang berhubungan dengan pengharapan. Oleh sebab itu kita harus mengenal pengharapan tersebut dengan tepat. Setelah dibenarkan, diperdamaikan, sekarang orang percaya memiliki pengharapan menerima kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berbicara tentang menerima kemuliaan Allah, Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di sini termasuk kemuliaan Allah, saudara. Namun manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, apa sih yang dicari oleh manusia? Secara umum kita akan setuju, seharusnya kita setuju bahwa kebahagiaan yang dicari oleh manusia. Namun kita berusaha sedemikian untuk bisa mendapatkan kebahagiaan selama kita hidup di dunia. Ada yang mencari harta, ada yang mencari karir, keluarga, dan sebagainya. Atau bahkan hanya menginginkan sebuah kebahagiaan yang sederhana. Namun pertanyaannya, saudara, apakah manusia bisa dipuaskan dengan hal-hal tersebut? Mungkin ada yang menganggap bisa. Namun, apakah memang bisa? Atau itu hanya pelarian dari tanggung jawab hidup manusia? Pengkhotbah mengatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada untuk makan, minum, dan memandang kebaikan dari kerja kerasnya, dan menikmati hasil dari kerja kerasnya. Namun, pengkhotbah juga mengakhiri kalimat ini dengan mengatakan hal ini pun adalah kesia-siaan. Jadi pengkhotbah mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada makan, minum, atau menikmati hasil jerih lelah manusia. Itu yang membuat manusia bisa bahagia. Namun pengkhotbah juga mengatakan hal ini pun merupakan kesia-siaan. Saya sering membayangkan kehidupan ini seperti bermain monopoli. Mau menang ataupun kalah. Pada akhirnya permainan itu pun berakhir dengan kebosanan. Pada akhirnya pemenang hanya mendapatkan lawan yang bosan. Karena lawan itu kalah. Lalu apa yang didapatkan oleh pemenang? Yang kalah pun ingin segera mengakhiri permainan itu. Manusia hanya bisa mendapat kebahagiaan sejati dari Allah. Oleh sebab itu pengkhotbah menutup khotbahnya dengan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saudara, hal ini mustahil bagi manusia karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Namun bagi orang percaya, pengharapan ini ada. Ini adalah kabar baik bagi orang percaya. Bagi orang yang belum percaya kepada Yesus, hal ini mustahil. Untuk takut kepada Allah dan berpegang pada perintahnya. Namun bagi orang yang sudah percaya, hal ini nyata, pengharapan ini ada. Pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah yang adalah kebahagiaan sejati dari manusia, dimiliki oleh orang percaya. Mereka yang telah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah memiliki pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Hidup di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukanlah hidup seperti bermain monopoli. Hidup di dalam Yesus Kristus ada pengharapan sejati. Hidup di dalam Yesus Kristus ada tujuan yang mulia yang Allah tetapkan untuk dikerjakan.
Oleh sebab itu, kesengsaraan yang diterima oleh orang percaya karena Yesus adalah wujud nyata dari pengharapan kita. Orang percaya akan menerima kemuliaan Allah. Itulah tujuan kebahagiaan bagi orang percaya. Jika saudara sengsara karena kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itulah kebahagiaan bagi orang percaya. Orang percaya bahagia jika melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Misalnya turut di dalam pemberitaan Injil, memberikan diri agar orang lain mendapat kesejahteraan. Saudara, kesengsaraan inilah yang dimaksud, yang menimbulkan ketekunan, menimbulkan pengharapan. Saudara, bukan hanya pusing dengan kesulitan pribadi yang disebabkan oleh diri sendiri. Semua manusia mendapat anugerah secara rata. Demikian juga semua manusia mendapat kesulitan juga secara rata. Namun tidak semua manusia mendapat berkat keselamatan. Dan tidak semua manusia boleh menerima sengsara karena Yesus. Jadi ini mesti kita bedakan, saudara. Ada jaminan dari Yesus. Kalau kita orang percaya sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menghidupi keyakinan kita sebagai orang percaya, bukan hanya pusing dengan kesulitan-kesulitan kita pribadi, kesulitan-kesulitan yang hanya bersifat egois untuk menyenangkan diri kita. Namun kesulitan-kesulitan karena keyakinan kita akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat ketiga sampai kelima dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memang sudah dibenarkan dan diperdamaikan, maka kita punya pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Namun, apakah kita sudah mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Atau jangan-jangan kita hanya pusing dengan masalah-masalah sepele pribadi kita. Kita hanya mementingkan diri sendiri untuk kebahagiaan diri sendiri. Saudara, kesengsaraan karena Yesus nuansanya adalah pengorbanan diri untuk orang lain. Sama seperti Yesus mengorbankan dirinya agar manusia beroleh pengharapan menerima kemuliaan Allah. Inilah alasan ketiga, kita orang percaya punya pengharapan sehingga kesengsaraan yang menimpa kita, orang percaya karena Yesus, menjadi sukacita karena ada pengharapan di dalamnya. Jadi 3 alasan, saudara. Kenapa kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan kita jaminan keselamatan, bukan hanya setelah kita dipanggil, namun selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Tuhan menyertai, memberikan damai sejahtera kepada setiap orang percaya. Saudara, damai sejahtera di bumi hanya bisa didapat di dalam Yesus. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara punya 3 alasan mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Saudara akan dibenarkan, saudara diperdamaikan dengan Allah, dan saudara punya pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Itulah damai sejahtera bagi orang percaya. Yesus berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Yesus. Jika kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita berdiri di dalam keyakinan kita walaupun harus membuat kita sengsara. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, tugas kita sebagai orang percaya adalah melakukan kehendak Allah. Kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup kita. Kita tidak perlu pusing akan hidup kita selama kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan itu seharusnya secara alami dilakukan oleh orang percaya.
Maka sungguh-sungguh kita harus merenungkan hal ini. Apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai penutup saudara, Matius 6 ayat 33. Akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya perenungan firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita boleh semakin mengenal Tuhan, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan memperkenan kami boleh merenungkan firman-Mu. Melalui perenungan ini kami dibawa untuk boleh semakin mengerti damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kami orang percaya. Tuhan yang sudah membenarkan, membuat kami berdamai dengan Allah. Sehingga kami punya pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Sehingga kami boleh punya damai sejahtera selama kami hidup yang sudah diperkenankan oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Tuhan memberikan kami kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup yang sudah Tuhan berikan pada kami. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami dengan tulus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terus tuntun langkah hidup kami, menyenangkan dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, saya mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Demikianlah perenungan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dalam bentuk transfer ke rekening yang tertera di layar ataupun juga yang ada di warta, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan dalam amplop dan memberikan pada waktu hari dan jam kerja di sekretariat gereja. Mari kita memuji Tuhan, pujian Allah itu baik. Dengan musik yang indah, mari kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Puji Tuhan, untuk doa syukur dan juga doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Gilbert. Kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuliakanmu ya Tuhan dengan apa yang kami punya, memuliakanmu apa yang ada pada kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Tuhan. Tuhan tolong terima apa yang kami berikan kepadamu ini. Pakailah ya Tuhan untuk memuliakanmu. Tuhan, kami juga datang kepadamu ya Tuhan, memohon kepadamu berdoa, menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Tuhan tolong Engkau yang melawat bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana bangsa kami ini lagi dalam masa susah-susahnya, di mana virus corona ini Tuhan menyerang bangsa kami. Tuhan tolong kami menyerahkan setiap pemerintah yang terus bekerja sampai sekarang ini Tuhan, terus yang mengatur segala apa yang ada, baik itu dari infrastruktur, pengelolaan finansial dan sumber daya yang ada. Tuhan tolong Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka dan hikmat yang dari-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk setiap tim medis yang terus berjuang untuk melayani setiap pasien-pasien yang terkena virus corona ini Tuhan. Tuhan yang memberi mereka kesehatan selalu dan kekuatan yang dari-Mu ya Tuhan. Makasih kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di seluruh dunia. Meskipun virus corona ini membatasi banyak hal ya Tuhan yang kami lakukan, tetapi untuk penginjilan sendiri, biarlah berita Injil terus disiarkan melalui media yang ada yang Kau sediakan ini Tuhan. Engkau beri hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu yang terus mewartakan Injil-Mu ini. Lindungi mereka juga ya Tuhan. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini, gereja-Mu ini Tuhan, gereja GKKAI Sidoarjo. Engkau berkenan kepada gereja ini Tuhan. Gereja ini masih berdiri karena perkenanan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu,
Engkau yang selalu memberi pertumbuhan rohani kepada mereka. Engkau yang selalu menjaga iman mereka ya Tuhan. Biarlah meskipun di tengah keterbatasan ini kami tidak dapat ibadah langsung di gereja ya Tuhan, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon biarlah iman setiap kami, kerohanian kami hari makin tinggi kualitasnya ya Tuhan, makin dewasa di dalam kerohanian. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu. Kami juga tidak lupa ya Tuhan mendoakan setiap hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pendeta, dan juga setiap tim worship leader yang ada di sini Tuhan. Baik tim multimedia yang terus bekerja melayani-Mu, mempersiapkan yang ada ini Tuhan. Berdoa juga untuk setiap tim editor juga ya Tuhan, yang sampai sekarang masih melayani-Mu di gereja ini. Tuhan yang memberi kesehatan selalu, Engkau yang cukupkan apa yang mereka perlukan. Makasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu juga yang melayani di sini. Menyerahkan juga setiap diaken yang terus berjuang dalam pelayanan ini. Makasih Tuhan. Kami tidak juga lupa ya Tuhan mendoakan untuk jemaat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan salah satu jemaat-Mu, anak-Mu yang berulang tahun ya Tuhan, yaitu Bu Titik. Mengucap syukur 1 tahun Engkau tambahkan usianya. Engkau yang memberkati di dalam pertambahan usianya. Engkau yang memberi kesehatan selalu, dan Engkau yang mencukupkan apa yang dia perlukan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, keluarga dari Bu Titik sendiri. Makasih. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah segala pokok-pokok doa kami, syafaat kami. Biarlah kedaulatan-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih pada Kak Gilbert. Ya, berikutnya adalah pengumuman warta gereja. Ya, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan pujian doksologi dan pengutusan dan berkat oleh Ibu Pendeta Silestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita.
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.